Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Mega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman, dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Mega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu, jam 7 pagi di YouTube Alpha Mega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. EOC Family di EOC TPU hari Minggu 22 Februari 2026. Kita akan mengadakan special Sunday service bersama Pastor John Moki. Ibadah ini akan menjadi waktu yang penuh dengan hadirat Tuhan, firman yang menguatkan, dan worship yang memberkati. Jangan lewatkan kesempatan ini, ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekatmu untuk bersama-sama beribadah dan bertumbuh dalam iman. See you there! Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Hello semuanya, welcome back to Teens Online Service kita hari ini. Dan kita membahas topik yang ini menarik banget nih. Who are we off camera? Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3. Who are we off camera? Gak lupa nih mengucapkan semuanya supaya tetap sehat, tetap semangat. Yang setuju kata yes. Nah, pernah gak sih kita ketemu orang yang ngomongnya itu pokoknya meyakinkan banget. Kita pertama dari kenalan kayak every word yang dia obrolin pokoknya semuanya manis, semuanya meyakinkan. Yang kalau chat nih, wah gas, chill, yuk. It's okay, aku bantu kamu, I'll help you. Tapi endingnya waktu kita ngechat balik, ya cuman tulisannya typing. Kayak kita nunggu-nunggu, mana nih message-nya, mana nih chat-nya dia, nggak muncul. Cuman tulisannya typing mulu, terus ghosting. Kira-kira perasaan kita gimana nih? Wah, kayak kita mikir, omdo banget nih orang, tapi nggak ada buktinya. Bener nggak? Siapa sih yang kita kayak suka punya kawan yang kayak gitu? Marah sih enggak, cuman akhirnya kita mikir, oke, berarti orang ini ternyata cuman omdo nih. Omong doang, gak ada tindakannya. Nah dari situ kita belajar bahwa trust itu gak dibangun dari kata-kata yang manis, tapi tindakan yang konsisten. Yang setuju? Katakan yes. Ya. Nah lewat cerita ini juga ngingetin kita semua, mungkin Tuhan juga sedang nanya nih ke kita. Kira-kira kalau Tuhan baca hidup kita, isinya apa? Oke, mungkin ini pengalaman kita semua. Kadang hidup kita kayak playlistnya full Christian songs. Captionnya estetik banget nih, semua Bible verse. Story kita mungkin about worship yang keren banget. Tapi pas Tuhan ingetin kita untuk jujur, be honest, sabar nih, ayo sabar. Atau tahan emosi. Atau mungkin kita ngomongin soal mungkin cheat atau nyontek atau apapun itu. Kira-kira respon kita gimana nih? Atau respon kita langsung kayak, oh Lord, next time aja please. Apa kira-kira kayak gitu? Nah, kalaupun ini adalah cerita kita semua, no worries. Kita nggak sendirian kok. Justru, sekali lagi di teen service ini, kita become real. Jujur apa adanya. Tapi, yang terpenting, kita perlu tahu why we talk about this message. Supaya apa? Kita bisa terus diproses jadi better person yang semakin kayak Yesus. Yang setuju kata yes. Karena gak ada orang yang suka stagnan. Kalau kita punya usaha, kita jualan sesuatu, pasti kita kepinginnya, targetnya selalu naik. Yang setuju kata yes. Oleh sebab itu, kita sendiri juga jangan sampai kita stuck di level dimana kita terus berhenti di situ.
Tapi Tuhan mau proses kita jadi better person yang semakin seperti Yesus. Nah, Tuhan mau ngingetin kita semua, Tuhan itu nanyanya bukan kayak gini, kamu tahu ayat apa? Tapi Tuhan mau nanya, hidup kita gimana? Because whether you like it or not, your life preaches louder than your words. Yang setuju kata yes. Karena nggak ada orang yang cuma suka dikatakan yang kata-kata manis-manis tapi nggak ada tindakannya, zong banget, omdo banget, kayak kita nggak suka. Oleh sebab itu Tuhan mau ngingetin kita nih dari 1 John 3 verse 18. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Tuhan mau ngingetin kita, hey, mari kita nggak mengasihi cuman dengan kata-kata, kalimat kita, tetapi juga dengan tindakan dan dalam kebenaran. Nah, kalau setiap kita, saya yakin kayaknya banyak yang suka nge-snack. Siapa yang suka nge-snack? Aku punya cookies nih, ya kan? Kalau kita mikir, aku tuh paling suka nge-snack. Kayaknya nggak makan nggak masalah, tapi kalau suruh stop snacking, susah banget. Siapa yang dari kecil kita diajarin, dan saya yakin ini kita semuanya, semua parents kita, either itu juga papa mama atau grandma grandpa kita, kalau makanan jatuh, pasti mereka kasih tahu apa? Jangan diambil, dimakan lagi karena kotor. Pasti konsep itu semua orang tahu. Yang setuju katakan yes. Nah, tapi nggak tahu dasar ini konsep dari mana, dan kita percaya yang namanya rules ini, yaitu 5 minutes rule. Mari sama-sama kita ucapkan 5 minutes rule. Yang penganut, sebelum 5 menit nggak apa-apa, kita makan aja. Kita makan nih. Siapa yang pernah kayak gitu? Jujur aja, aku juga pernah banget sih. Nah, kira-kira nih, kalau kita lagi ngeliat biskuit jatuh, kita makan. Dan di situ, di sekitar kita, kita baru notice nih. Kita aware ternyata ada toddler atau ada anak-anak yang ngeliat apa yang kita lakukan. Jatuh snacknya, kita ambil, kita makan. Kira-kira anak tersebut waktu dia ngeliat, kemungkinan besar jawabannya adalah dia pasti yes, pasti meniru. Padahal saya yakin juga pasti parentsnya dia ngajarin, hey kalau udah jatuh jangan dimakan. Tapi karena ngeliat mungkin di sekitarnya, ada yang jatuh, dimakan juga nggak apa-apa, ternyata juga nggak sakit. Kemungkinan besar dia akan tiru. Karena apa? Action is louder than words. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3. Action is louder than words. Nah, hari ini Tuhan mau sampein message yang penting banget buat kita semua. Tuhan gak terkesan sama orang yang omdo. Tetapi dia appreciate more of our actions. Karena Tuhan mau bilang nih, because your life preaches louder than your words. Tuhan gak nanya kita tahu ayat apa, tapi Tuhan mau nanya hidup kita gimana. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3, hidup kita gimana? Faith isn't what you post, but it's what you practice. Waktu kita lagi emosi, coba kita renungin nih. Kira-kira apa yang kita lakukan ya selama ini kalau kita lagi emosi? Apa isi chat yang kita kirim semuanya tentang emosi kita? Atau story yang mau kita post, kita langsung ngobrolin tentang orang itu nih. Atau mungkin kita lagi posting konten dan captionnya, semua kita ngejelasin tentang hari ini having a bad day and stuff like that. Kira-kira apa seperti itu kondisi hati kita waktu kita lagi emosi? Tentu semua orang pernah emosi dan itu wajar banget. Capek, kecewa, pingin didengar suara kita, itu manusiawi banget. But we have to remember, don't do something silly that will regret it later. Jangan sampai kita bertindak childish. Sekali lagi, don't do something silly that will regret it later waktu kita emosi. Kadang Roh Kudus tuh nggak langsung negur dengan, hey kamu salah. Tapi cuma nanya satu hal, wise nggak sih? Bener banget nggak sih? Dan waktu kita bisa tahan diri, nggak kirim chat yang emosi itu, nggak kirim post ataupun story yang emosi itu, waktu beberapa waktu kemudian, saya yakin kok kita pasti bakal mikir, thank God aku nggak kirim, aku nggak klik nih, aku nggak post konten yang tadi, yang setuju kan yes.
Dan itu bukan kebetulan, tapi emang Tuhan lagi ngerem kita. Because what? God loves you enough to stop you. Because sekali lagi Tuhan mau ingetin, your life preaches louder than your words. And fun fact-nya, words can be edited, but life cannot. Sekali lagi, fun fact-nya adalah kalau kata-kata kita bisa hapus, kita bisa klik edit, kita bisa edit. Tapi kalau kehidupan kita, once we send the chat, isinya emosi dan udah kebaca entah itu kawan kita, keluarga kita, well, hubungan langsung jadi nggak enak. Yang setuju kata yes. Dan itu nggak bisa di-undo, itu nggak bisa di-erase, itu nggak bisa jadi dihapus aja mungkin kayak 10 menit yang lalu mari kita hidup kita, ayo Tuhan tolong nih aku kembali nih ke 10 menit yang lalu. Nggak bisa. Dan sekali lagi kita perlu tahu, oleh sebab itu kita perlu hati-hati atas tindakan kita. Jangan jadi orang yang impulsif, yang dikit-dikit kalau kita berpikiran sesuatu atau having a bad day, semuanya kita curahkan di sosial media. Semuanya kita langsung chatting marah-marah kita. Karena kita perlu hati-hati. Fun fact-nya, words can be edited, but life cannot. Kata-kata atau kalimat mungkin bisa diedit, tapi kalau sudah nggak enak nih hubungannya dengan kawan kita, keluarga kita, orang tua, sekali lagi tahu, kehidupan kita nggak bisa di-undo. Kehidupan kita nggak bisa diedit. Jadi, kita harus paham betul, hati-hati atas tindakan kita. Jangan jadi orang impulsif. Karena seringkali bukan Tuhan yang diem, Tuhan udah ingetin kita, tapi kita sering yang nggak mau berhenti dan nggak mau obedient. Yang setuju kata yes. So, 3 things we have to know. Yang pertama, Tuhan lebih peduli lifestyle daripada lip service. Mari sama-sama ucapkan, Tuhan lebih peduli lifestyle kita daripada our lip service. Nah, ini ada cerita mengenai Yusuf di mana dia itu digoda oleh istri Potifar. Dan integritasnya Yusuf nih gak usah diraguin lagi. Karena apa? Waktu dia digoda, no witness. Di zaman itu no CCTV. Yang setuju kata yes. So nobody knows. Dia bisa aja berdosa dan tetap aman. Tapi yang dia lakukan adalah obedient. Dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9b mengatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Nah, ini yang Tuhan mau karena Tuhan lebih peduli apa? Lifestyle daripada lip service kita. Dan yang kedua, dunia nggak baca Alkitab, tapi dunia baca hidup kita. Bahaya banget nih, tapi ini jadi kayak eye-opening banget buat setiap kita. Bener nggak sih? Mari sama-sama ucapkan lagi, dunia nggak baca Alkitab, tapi dunia baca hidup kita. So, either your friends, your family, or your digital friends, sosmed friends, banyak dari mereka itu nggak dengerin khotbah, nggak mungkin juga nggak baca Alkitab, tapi mereka ngelihat cara hidup kita. Yang setuju kata yes. Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, mereka lihat cara kita respon drama yang terjadi dalam real life kita. Lebih besar daripada hanya caption Bible verse kita. Mereka, teman-teman kita, keluarga yang lain, mereka ngelihat kita itu jujur atau enggak sih? Lebih daripada agama kita. Mereka juga lihat nih kesabaran kita. Seberapa sabar nih kita menghadapi mungkin our struggle, tantangan, masalah kita. Lebih daripada hanya ngelihat story kita tentang spiritual life kita. Nah, yang ketiga nih, things we have to know, yaitu Jesus himself membuktikan iman lewat tindakan. Markus 10 ayat yang ke-45, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kalau kita bilang kayak, oh ya, I'm Christian. Aku dari lahir, aku udah anak Tuhan nih. Aku percaya, aku ke gereja, aku terima Tuhan. Tapi gimana dengan hidup kita yang sesungguhnya? Itu yang Tuhan mau lihat dari kita. Karena apa? Jesus himself membuktikan iman bukan cuma lewat perkataan doang, tapi juga lewat tindakan. Maksudnya gimana sih? Kita mau lihat nih, Jesus teaches love. Yang setuju kata yes. Dan dia benar-benar mengasihi kita 100%.
Dan waktu dia teaches love, dia bukan cuma ngobrolin tentang kasih, tapi dia mengasihi kita, bahkan mau mati di atas kayu salib. Yang setuju katakan yes. And the second one, Jesus teaches how to serve. Dia bukan cuma ngomong, hey kamu harus melayani, kamu harus rendah hati. Tapi apa yang dia lakukan? Dia cuci kaki murid-muridnya. Dia membasuh nih. Kalau nggak ada mungkin kayak, apa itu membasuh? Dia cuci kaki murid-muridnya. Dia adalah Tuhan, Yesus, pencipta semua kita manusia. Bahkan murid-muridnya itu cuma murid, dia yang jadi guru. Kok dia sih yang cuci kakinya murid-murid? Sekali lagi, karena Tuhan Himself membuktikan iman lewat tindakan. Dan Jesus teaches about obedience. Dia taat sampai di kayu salib. Dia nggak stop, dia nggak pause, dia nggak run away, halfway, tapi dia benar-benar melakukan dan dia obedient sampai di atas kayu salib dan dia bakal mati untuk setiap kita. So if you forget all that, please remember this one statement aja. Your life preaches louder than your words. And fun fact-nya, words can be edited, but life can't. Sekali lagi, kalau kita ketemu orang yang ngomongnya meyakinkan, manis banget, yang kalau chat mungkin kayak gas chill, oke, aku temenin ya, I'll help you. Tapi endingnya waktu kita chat, dia typing mulu, malah terus ghosting. Siapa sih yang suka punya teman kayak gitu? Pasti semua kita enggak, yang setuju kata yes. Nah, today Tuhan mau nanya juga ke kita. Pertanyaannya bukan kita itu hafal ayat apa, tapi Tuhan mau nanya, gimana sih hidupmu? Because whether you like it or not, your life preaches louder than your words. 1 John 3, verse 18. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Mari setiap kita bukan cuma mengasihi dengan kalimat kita, dengan kata-kata manis kita, tetapi Tuhan mengharapkan kita mengasihi dengan tindakan dan dalam kebenaran. So, 3 things we have to know today. Tuhan lebih peduli lifestyle kita daripada our lip service. Dan yang kedua, ingat nih, dunia nggak baca Alkitab, tapi dunia baca kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, Tuhan mau kasih tahu kita, Jesus Himself membuktikan iman lewat tindakan. So if you forget all the message before, just remember this one statement. Your life preaches louder than your words. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3. Your life preaches louder than your words. Because fun fact-nya, words can be edited, but life can't. Sekali lagi, fun fact-nya, words can be edited, but life can't.